Eka. Nah, di sini teman-teman, terima kasih ya sudah mampir di YouTube channel saya. Dan saya ingin berbagi cerita atau yang pastinya cerita tentang cerita rakyat di Maluku atau di Pulau Seram lebih khususnya. Nah, itu tentang nenek luhur. Teman-teman sudah baca tentang temanya. Tapi sebelum kita masuk tentang nenek luhur atau cerita tentang nenek luhur, saya mau cerita tentang kenyataan yang benar-benar terjadi yang saya pernah dengar. Sebelum saya tahu tentang cerita rakyat ini, saya tahu dari oma saya sendiri. Karena oma sudah meninggal tahun 2016, namun saya pernah dengar cerita tentang ini waktu saya masih kecil. Dan beliau mengatakan tentang nenek luhur ini. Makanya saya penasaran dan saya jadi tahu tentang cerita rakyat ini. Namun untuk komentar itu ada cerita yang mama saya ceritakan. Jadi waktu itu karena oma menikah dengan bapak saya yang guru Jumat atau bisa dibilang Tuhan, pendeta. Nah, pastinya kalau istri hamba Tuhan itu dipanggil dengan Nyora. Jadi pada saat itu ipar atau saudara dari bapak ini meminta oma untuk ke Pulau Seram untuk mengunjungi mereka di sana karena mereka rindu untuk melihat ini oma saya. Jadi kami memutuskan untuk pergi ke Pulau Ambon atau di Seram, lebih khususnya juga di Haruru. Nah, di sana opa memang kebetulan tidak ikut karena punya tugas di sini, makanya hanya oma saja yang pergi. Nah, di sini itu di Papua, di Sorong. Jadi hanya oma saja yang pergi ke sana bersama ada anak laki-lakinya. Jadi oma pergi ke sana, lalu sebenarnya oma juga tidak tahu sih cerita tentang nenek luhur ini, siapa itu nenek luhur dan sosoknya tuh seperti apa. Tetapi pada saat sampai di Ambon dan ceritanya mereka di sana sebelum masuk ke rumah atau yang dibilang dengan mata rumah harus tinggal di rumah sebelah dulu gitu. Jadi jangan tinggal di rumah yang di mata rumah gitu. Jadi sebelum masuk ke dalam rumah, oma saya punya penglihatan sih, lihat lalu bilang begini buat mereka di sana, buat ipar-iparnya, buat opa punya saudara-saudara. Jadi oma bilang, coba bawa saya ke tempat ini baru saya mandi di kali itu. Nah, kali itu lalu mereka bawa oma. Pada saat oma mandi di situ menurunkan badan, nah oma melihat sosok perempuan sangat cantik sekali. Tapi orang-orang di sekitar situ tidak lihat, cuma oma saja yang lihat. Nah, tempat itu yang dibilang dengan kali atau air putri yang sebenarnya menjadi misteri bagi mereka di sana. Makanya jarang sekali untuk mereka mandi di sana. Makanya pada saat oma sampai sana, oma seperti dibawa untuk harus mandi di sana dan melihat sosok perempuan ini, sosok perempuan yang sangat cantik atau oma bilang seperti itu. Oma katakan itu sangat cantik sekali seorang perempuan itu. Lalu setelah oma mandi, nah oma pulang ke rumah, masuk ke dalam rumah itu sudah seperti biasanya bersama-sama dengan keluarga sampai kembali ke Sorong atau di Papua sini. Lalu
bertemu dengan Opa dan saling bercerita-cerita. Tetapi ada satu hal yang membuat Opa tegang sama Oma itu tidak sembarang untuk memarahi Oma, karena ketika Om mengeluarkan kata-kata yang kasar atau marah bisa membuat Oma menghilang. Itu yang membuat saya penasaran, sampai akhirnya memang Opa tidak sembarang untuk mengeluarkan kata-kata yang kasar atau marah sama Oma, karena Oma tahu tentang negeri yang ada di Ambon begitu. Oke, sepintas ceritanya seperti itu. Sampai arwahnya nenek luhur ini ikut Oma saya, tapi setelah itu susah tidak ada. Oke, sampai situ saya cuma tahu ceritanya. Lalu saya mendengar tentang cerita nenek luhur sampai saat ini baru saya dengar cerita nenek luhur setelah saya mendengar dari kecil dari Oma saya. Nah, teman-teman, pasti ada yang sudah tahu, tapi juga ada yang belum tahu. Siapa sih nenek luhur? Oke, dan saya akan melanjutkan cerita tentang siapa sih nenek luhur atau siapa sih Taina luhur itu. Oke. Kalau tadi saya sudah menceritakan singkat tentang bagaimana dari kecil saya pernah mendengar tentang nenek luhur dari Oma saya, juga beliau pernah melihat langsung sosok seorang nenek luhur itu yang sangat cantik. Nah, sekarang saya akan berbagi kepada teman-teman atau bercerita tentang seorang nenek luhur ini. Nah, konon katanya di Ambon itu sampai sekarang kalau hujan panas itu tidak boleh ada anak-anak kecil yang keluar pada saat hujan panas itu, karena nanti sosok ini akan datang dan diberikan suatu makanan kepada anak-anak supaya mereka memakannya, lalu ada lumpur. Jadi mereka tidak menyadari itu dan ada juga yang hilang. Oke. Jadi kenapa dibilang sosok nenek luhur yang misterius, yang misterius? Nah, kita akan dengar ceritanya seperti ini. Pada zaman penjajahan Belanda waktu itu di sebuah negeri yang bernama Luhu. Jadi di negeri itu terletak di Pulau Seram, Maluku. Nah, negeri Luhu adalah negeri yang kaya dengan hasil cengkeh. Pasti kalau satu negeri yang kaya dengan hasil cengkeh, maka mereka akan pergi ke sana untuk menyerang. Nah, negeri Luhu adalah negeri yang kaya dengan hasil cengkeh dan negeri yang jumlah warganya tidak terlalu banyak dan diperintah oleh Raja Kimelalu Tuban, atau yang lebih dikenal dengan nama Raja Luhur. Sang raja mempunyai permaisuri bernama Puar Bulan dan seorang putri bernama Taina Luhur yang cantik jelita. Jadi raja dan permaisuri ini mempunyai 3 anak, dan anak yang pertama Taina Luhur, anak kedua yaitu Sabidin Luhur dan Kasim Luhur. Jadi mereka tinggal di negeri Luhur. Taina Luhur ini adalah seorang putri bernama Taina Luhur atau anak dari negeri Luhur atau putri dari negeri Luhur yang sangat cantik, baik dan sopan, dan juga sangat jiwanya sangat menyayangi. Nah, pada waktu itu, suatu ketika kabar tentang kekayaan negeri Luhur di Pulau Seram terdengar oleh penjajah Belanda yang berkedudukan di Ambon. Lalu mereka berniat untuk menguasai pulau itu, yaitu negeri Luhur. Dengan segala senjata yang lengkap, mereka datang untuk menyerang negeri Luhur.
Lalu Raja Luhu dan pasukannya pun berusaha melakukan perlawanan, sehingga pertempuran sengit pun terjadi. Nah, perang itu dikenal dengan nama Perang Kongi. Dan ada juga yang menyebutnya Perang Hua Mual. Dalam pertempuran itu, penjajah Belanda berhasil menguasai negeri Luhu. Raja Luhu beserta keluarga dan seluruh rakyatnya tewas. Cuman hanya Taina Luhu saja yang masih hidup, dan mereka membawa Taina Luhu ke Ambon untuk dijadikan istri panglima perang Belanda. Sampainya di benteng Victoria, Ambon, Taina Luhu menolak untuk dijadikan istri oleh panglima perang Belanda. Jadi karena dia menolak panglima Belanda, dia pun diperkosa. Sungguh luar biasa dahsyat. Dia pun diperkosa dan diperlakukan tidak baik sama pangeran atau panglima perang. Nah, putri cantik yang malang itu tidak dapat berbuat apa-apa. Namun karena tidak ingin terus diperlakukan tidak senonoh atau tidak baik oleh panglima itu, sang putri selalu berpikir keras untuk mencari cara agar dapat keluar dari kota Ambon. Dan suatu malam Taina Luhu berhasil mengelabui tentara Belanda sehingga ia dapat melarikan diri dari kota Ambon dan berjalan menuju ke sebuah negeri yang bernama negeri Soya. Dan di negeri itu ia disambut oleh Raja Soya, bahkan dianggap sebagai keluarga sendiri. Dia diberikan kasih sayang, tapi juga tempat untuk dia tidur, kamarnya sendiri juga. Jadi dia akhirnya mengingat kembali keluarganya, yaitu ayah, ibu, dan saudara-saudaranya. Dia pun menangis dan meneteskan kedua pipi, membasahi kedua pipi dengan air mata. Lalu ia mengingat kedua adiknya, tapi juga ayah dan ibunya, yaitu Sabadin dan Kasim. Tapi juga ayah dan ibunya ia selalu ingat. Dan ia mengatakan, beta sangat merindukan kalian. Beta hanya bisa berdoa semoga kalian hidup tenang di alam sana. Nah, dalam jalannya waktu, dalam beberapa bulan ia tinggal bersama-sama dengan Raja Soya dengan keluarganya. Akhirnya ia kaget karena dia hamil. Nah, Taina Luhu diketahui hamil, dan demikian membuatnya semakin merasa berat tinggal di istana, karena tentu akan semakin merepotkan keluarga Raja Soya. Akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan istana tersebut. Lalu dia mengatakan, oh Tuhan, beta tidak mempunyai keluarga lagi di dunia ini, tapi kehadiran beta di tempat ini hanya akan merepotkan keluarga Raja Soya. Beta harus pergi dari istana ini. Berilah beta petunjukmu, Tuhan. Nah, itu yang ia katakan pada Tuhan. Lalu pada suatu malam ia berusaha untuk keluar. Jadi melihat suasananya sepi, lalu dia berusaha untuk keluar dari istana dan semuanya sudah tidur. Lalu ia berusaha keluar, dan ketika ia keluar, ia melihat seekor kuda di belakang istana. Nah, seekor kuda itu adalah kuda dari raja yang akan selalu dipakai untuk bertemu dengan gubernur.
Jadi rupanya ia benar-benar ingin pergi dari istana secara diam-diam. Ia sengaja tidak memberitahu kepergiannya kepada keluarga Raja Soya karena sudah tentu mereka tidak akan mengizinkannya. Setelah sampai di halaman belakang istana, ia ambil kuda, lalu ia menunggangi kuda itu dan ia keluar secara diam-diam untuk meninggalkan negeri itu. Lalu dia berbisik dalam hatinya, "Maafkan beta, Baginda. Maafkan beta. Wahai seluruh keluarga istana, kalian sungguh baik hati kepada beta. Tapi beta terpaksa harus pergi karena tidak ingin merepotkan kalian. Relakanlah beta pergi dan kalian jangan mencari beta lagi." Jadi dia bilang dalam hati sebelum dia pergi keluar dari istana itu. Nah, setelah itu Taina Luhu yang sedang mengandung itu segera pergi sebelum ada warga istana yang melihatnya. Menyusuri hutan belantara yang sangat sepi dan mencekam di malam hari itu, meskipun suasana malam terasa sangat dingin, tapi putri Raja Luhu itu terus memacu kuda dan ditungganginya menuju ke puncak gunung. Setibanya di sana, sang putri atau Taina Luhu ini berhenti. Ia sangat takjub dengan melihat pemandangan dari gunung tersebut. Dia melihat Teluk Ambon yang sangat luar biasa, sungguh mempesona, dan pemandangannya itu sangat mengobati luka-luka sang putri atau sang Taina Luhu ini. Jadi dia bilang, "Oh negeriku, keindahanmu sungguh mempesona," ucap Taina Luhu dengan kagum. Nah, dia terkagum dengan melihat Teluk Ambon yang sangat luar biasa. Ketika ia berucap demikian, Taina Luhu tiba-tiba terjatuh dari kudanya dan tak sadarkan diri. Jadi sudah pasti kalau ketika dalam keadaan mengandung seperti itu lalu berjalan, pastinya sudah pasti lelah dan capek. Jadi akhirnya ia jatuh dan tidak sadarkan diri. Lalu tak beberapa lama kemudian ia kembali sadar dengan sisa-sisa tenaga miliknya yang ia miliki. Perlahan-lahan sang putri berusaha bangkit dan berdiri di samping kudanya. Dalam keadaan setengah sadar, ia menarik kudanya menuju ke sebuah pohon jambu. Itu ada jambu biji. Ia duduk di bawah jambu biji itu, pohon jambu yang rindang dan berbuah lebat. Setelah menempatkan kudanya pada batang pohon jambu itu, sang putri segera membaringkan tubuhnya dalam sekejap. Ia pun langsung tertidur pulas dan baru terbangun pada keesokan harinya, saat matahari mulai beranjak tinggi. Jadi pagi-pagi sekali. Begitu ia terbangun, sudah pasti ia sangat lapar. Perutnya terasa kosong dan dalam kondisi yang sangat lemas dan sangat capek. Ia berusaha meraih jambu biji dan mengambilnya, lalu ia makan. Ketika ia makan, sudah pasti sisa-sisa jambu bijinya ada di sampingnya. Nah, sementara itu di istana Soya, sang raja menjadi panik ketika mengetahui Taina Luhu tidak ada di kamarnya. Dan seluruh keluarga istana telah mencari ke seluruh ruangan istana, namun belum dapat ditemukan. Nah, dan para pengawal istana yang mencarinya di jalan-jalan kota Soya pada saat itu juga tidak menemukannya. Pada saat pencarian dilakukan, tiba-tiba ada seorang pengawal datang menghadap kepada Raja Soya. Lalu dia katakan bahwa kudanya sudah tidak ada di halaman belakang istana. Dia memberitahukan kepada Raja Soya. Lalu dia katakan lagi, apakah kalian melihat putri Taina Luhu? Di mana dia sekarang?
karena dia penasaran dan mengatakan menanyakan kepada para pengawal di situ. Dan para pengawal pun mengatakan mereka tidak melihat Tainaluhu, tapi kudanya yang di belakang itu hilang, kuda yang di dalam istana pun hilang. Jadi dia berpikir bahwa putri Tainaluhu pergi dengan menunggang kuda milik Raja Soya. Setelah Raja Soya mendengar semuanya itu, Raja Soya semakin panik dan ia sangat semakin cemas karena dengan keadaannya seperti itu yang Tainaluhu sedang mengandung itu. Tanpa berpikir panjang, ia segera membunyikan tifa atau gendang kecil sebanyak 4 kali untuk memanggil Marinho. Marinho itu adalah seorang petugas, dan kemudian kembali lagi memukulnya sebanyak 6 kali untuk memanggil kepala Soya atau penasehat raja. Nah, tak beberapa lama kemudian kedua pejabat istana tersebut datang menghadap kepada raja dan mereka mengatakan, kenapa raja memanggil kami? Lalu raja bilang kepada kedua pejabat itu untuk serentak kumpulkan semua laki-laki yang berumur 16 tahun hingga 40 tahun. Setelah itu perintahkan mereka untuk pergi mencari dan membawa pulang putri Tainaluhu dalam keadaan selamat. Jadi raja katakan kepada pejabat untuk mengumpulkan semua laki-laki yang berumur 16 tahun untuk menemukan Tainaluhu tanpa dia luka atau ditemukan dalam keadaan selamat. Nah, setelah orang-orang tersebut dikumpulkan, mereka bagi ke dalam beberapa kelompok, kemudian mereka mencari sang putri atau Tainaluhu ini. Sang putri dengan mengikuti jejak tapak, dan mereka pun melihat ada tapak kaki kuda dan ditunggangi oleh sang putri. Mereka mengikuti tapak kaki kuda itu. Sementara itu Tainaluhu masih berada di puncak gunung, dan pada menjelang siang tiba-tiba ia mendengar suara yang memanggil dari jauh. Ia pun sadar bahwa orang-orang tersebut pastilah pengawal Raja Soya yang datang mencarinya. Oleh karena itu ia segera meninggalkan tempat itu. Tak begitu lama setelah kepergiannya, sebagian rombongan pengawal Raja Soya yang tiba di tempat itu tidak menemukan sang putri, kecuali jambu-jambu yang tadi dia makan itu, bekas jambu-jambunya itu ada di bawah pohon itu. Lalu rombongan itu kemudian menamakan gunung itu Gunung Nona. Tainaluhu terus memacu kudanya menuruni lereng gunung menuju pantai Amahusu. Karena begitu kencangnya topi yang dikenakannya terbang oleh angin. Nah, ketika sang putri mau mengambil topi itu, topinya tiba-tiba berubah menjadi sebuah batu. Lalu kemudian diberi nama Batu Capeu. Nah, Tainaluhu terus menelusuri pantai Amahusu hingga akhirnya sampai ke Ambon. Jadi sang putri tampak begitu lemah karena lapar dan haus, demikian pula dengan kuda yang ditungganginya. Setelah beberapa jauh berjalan mencari minum, akhirnya ia menemukan sebuah mata air. Ketika Tainaluhu minum air di situ sampai ia puas, lalu mata air itu dinamakan dengan air putri. Setelah sejenak beristirahat di tempat itu, Tainaluhu berniat untuk kembali ke puncak Gunung Nona dengan melalui jalan yang berbeda agar tidak bertemu dengan para pengawal Raja Soya. Namun ketika hendak beranjak dari tempat itu, ia kembali mendengar suara orang-orang memanggilnya.
Lalu Taina Luhu pun segera naik ke atas kudanya hendak melarikan diri, namun begitu ia akan memacu kudanya, tiba-tiba rombongan Raja Soya datang menghadangnya dalam keadaan terdesak. Taina Luhu segera turun dari kudanya seraya berlutut memohon kepada Tuhan agar rombongan itu tidak membawanya pulang ke istana. Dia bilang, "Oh Tuhan, tolonglah beta ini. Beta tidak mau kembali ke istana Soya. Beta tidak mau merepotkan orang lain. Biarkanlah beta hidup sendirian." Ketika salah seorang pengawal akan menarik tangannya, tiba-tiba Taina Luhu menghilang secara gaib atau menghilang secara misterius. Pengawal tersebut tersentak kaget. Mereka hanya melihat dan menyaksikan peristiwa misterius itu. Lalu sejak peristiwa itu, penduduk Ambon sering diganggu oleh sesosok makhluk halus. Jika hujan turun bersamaan, seperti yang tadi saya katakan, cuaca panas, seringkali ada warga atau terutama anak-anak yang hilang. Maka kalau ada hujan begitu, yang hujan panas, anak-anak tidak boleh keluar rumah karena nanti mereka hilang. Jadi seperti itu, ada cerita nenek Luhu. Adalah itu cerita rakyat Ambon Maluku. Tapi juga saya langsung dengar cerita langsung dari oma saya yang melihat sosok seorang nenek Luhu itu seperti apa, yang melihat ketika oma saya ada mandi di satu kali atau ada air begitu, yang mungkin seperti yang saya sudah baca ini air putri, lalu melihat sosok perempuan yang sangat cantik. Oke, jadi sekian seperti itu, dan apa yang sudah saya bagikan ke teman-teman, tapi juga yang dengar, yang menonton video ini, yang sudah mengetahui tentang cerita nenek Luhu, tapi juga melihat semuanya. Dan terima kasih sudah mau menonton video saya. Jangan lupa ya di like dan di subscribe, tapi juga jangan lupa komen. Oke, sekian dulu cerita saya di saat ini. Terima kasih. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Seperti itu yang saya katakan. Oke, thank you.